para bacalek, para undangan, dan para pengurus DPD, DPC. Kakak-kakak sekalian, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan mohon izin saya memimpin doa dengan cara agama Islam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa durina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Rabbana ya Allah ya Allah ya Allah wal jalilul akbar wa muhabbati alal mahluki bil adhari wal fana'i bisiri min kulli disiri bihaulika wa quwatika wa bil qudratil akbar bihaqqi ismillahi a'udhu akbar la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ya Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bil barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ketua DPW Partai Nasdem Provinsi Banten, Kakak Dr. Handes Haji Edi Aryadi MSI. Yang terhormat kepada Sekretaris Wilayah DPW Partai Nasdem Provinsi Banten Kakak Haji Aris Haliwani SA. Dan yang terhormat Ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan kepada Kakak Dr. Handes Haji Muhammad Saleh Asnawi MA. Selanjutnya yang kami hormati Wakil Ketua Bidang Pemenangan DPW Partai Nasdem Provinsi Banten Kakak Haji Ali Nurdin. Yang kami hormati anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Nasdem Kakak Ria Mahdia Fitri SOS. Yang kami hormati Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan Hajah Dewi Indah Damayanti SE.
Yang kami hormati kakak-kakak panitia tim 9 dan tim 7. Yang kami hormati kakak-kakak para bacalek tingkat DPRD Kota, DPRD Provinsi, DPRD RI, dan kakak-kakak pengurus DPC saya Partai Sekota Tangerang Selatan. Kakak Yuna Wijaksono, anggota Dewan Pakar CPP Partai Nasdem yang saya hormati. Kakak Epen Johain, Ketua DPP Bidang Pemenangan Flotilla 1 Jawa 1 yang saya hormati. Abah Komar Al-Mubarak yang saya hormati. Kakak Aris Awan dari wilayah DPW Partai Nasdem Provinsi Banten yang saya hormati. Kakak Ali Nurdin, Ketua Wakil DPW Partai Nasdem yang saya hormati. Kakak Agus Maulana, Wakil Ketua OKK DPW Partai Nasdem Provinsi Banten yang saya hormati. Para bacalek DPR RI Dapil Banten 3 yang saya hormati. Para bacalek provinsi dan DPRD Kota Tangsel yang hadir dalam kesempatan ini yang saya hormati. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Siang hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di sini dalam rangka acara konsolidasi bacalek Partai Nasdem di Kota Tangerang Selatan, baik bacalek tingkat DPR pusat maupun provinsi dan kabupaten kota yang hadir. Salam dan salam semoga senantiasa dicurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaallah kita yang hadir dalam surat dunia yang berkat sepatu yang berjuang. Bapak, kakak-kakak hadirin sekalian, mudah-mudahan sebentar lagi kakak ketua DPW hadir, sekarang belum hadir. Penampilan saya dalam kesempatan ini sebagai ketua DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan melaporkan beberapa hal kepada kakak-kakak dari DPP dan DPW, bahwa hari ini kami DPD Partai Nasdem Kota Tangerang Selatan telah dapat melalui verifikasi KPU yang telah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu, dan alhamdulillah verifikasi administrasi dan keanggotaan alhamdulillah semua selesai dan kita berhasil untuk Tangerang Selatan. Barangkali yang perlu saya sampaikan juga untuk bacalek, ada beberapa bacalek kita sekarang sudah masuk 80% dari insyaallah dalam waktu dekat 20% akan kita masukkan lagi. Selanjutnya hari ini sengaja dan sesuai dengan ketentuan kami minta kepada bacalek khususnya bacalek Tangerang Selatan hadir untuk konsolidasi agar kakak-kakak dari DPP dan DPW perlu ketahui bahwa bacalek Kota Tangerang Selatan telah konsolidasi sebelumnya dengan kami, dengan tujuan sengaja kami undang untuk kumpul di DPD untuk konsolidasi awal agar mereka bisa menyatu dengan Partai Nasdem. Kenapa? Karena bacalek-bacalek yang ada ini ada yang baru masuk Partai Nasdem, ada yang memang orang Partai Nasdem. Dan kita tekankan pada beliau-beliau, pada mereka,
ketika Anda sudah komitmen untuk masuk bercaleg sebagai Partai Nasdem, berarti menjadi orang anggota Partai Nasdem. Dan saya selalu mengingatkan Gus Soy kepada mereka bahwa ketika kita masuk partai, apalagi sampai menjadi bercaleg dan calon legislatif, itu artinya kita sudah berkomitmen untuk menggerakkan tenaga pikiran kita untuk membantu rakyat dan untuk membantu kemajuan daripada bangsa kita ini. Dan oleh karenanya saya bilang jangan pernah ragu, demi untuk perjuangan ini tercapai, ya ada urbanisasi, tenaga dan lain-lain itu sudah wajar. Dan hasilnya Gus Soy dapat saya laporkan, kita konsolidasi hari ini berkat partisipasi, kontribusi dan kekompakan daripada Bacaleg Kalimantan Selatan. Dan dengan demikian, saya merasa yakin bahwa Tangerang Selatan ke depan akan berisi porsi-porsi dan kalau mereka sudah membuktikan bahwa mereka sudah komitmen. Kenapa pun kakak-kakak semua, yang namanya kita ingin berkomitmen untuk membantu masyarakat, karena di partai ini tidak ada lain tujuannya kecuali untuk konsolidasi, untuk berpartai. Untuk berpartai ini kita tidak ada tujuan lain kecuali kita memang untuk menggabungkan diri, menyatukan untuk bagaimana untuk berbuat untuk bangsa dan negara. Dan ini yang namanya kita ingin mencari pahala, ingin mencari itu untuk berbuat kepada bangsa negara, tentu harus ada pengorbanan waktu, tenaga dan lainnya. Saya sampaikan pada waktu itu Pak Gus Soy bahwa kita akan konsolidasi nanti. Tolong, karena kita ini nggak punya dewan di Tangsel, tolong pikirkan bagaimana untuk konsolidasi supaya sukses. Ternyata kita sukses. Ini karena partisipasi dan kontribusi dari kita. Inilah konsolidasi bahwa ini akan sukses ke depan, insya Allah. Dan ini kita tetap sampai hari ini kita masih menerima. Karena bagaimanapun supaya diketahui oleh rekan-rekan dari Bacaleg, Bacaleg kita tetap menerima Bacaleg karena ini kita akan seleksi. Dalam kurun waktu ke depan kita akan melihat kans, kemungkinan dan apa segala macam dari action dari teman-teman dari kakak-kakak semua ke lapangan, itu kita akan bisa menilai apakah kakak akan kita nominasikan sebagai calon jadi atau apa, itu tergantung kakak-kakak semua. Jadi tidak menutup kemungkinan nanti akan ada caleg-caleg yang 20% saja akan kita tutup, kita akan isi. Tapi disitulah kompetisi antara Bacaleg. Oleh karenanya, ketika ini sudah selesai nanti, tolong langsung action ke bawah. Tolong pertama popularitas utamakan, sosialisasikan dulu popularitas Anda. Lalu berbuatlah supaya ada elektabilitas Anda yang ada untuk ini. Ya, jadi tolong saya pesan Bacaleg yang sekarang ikut konsolidasi pada hari ini, tolong mulai besok sudah turun ke lapangan supaya dapat paling tidak mensosialisasikan diri bahwa ini adalah Bacaleg calon legislatif untuk Partai Nasdem, sehingga popularitas nanti akan dapat tinggi dan insya Allah elektabilitas akan mengikuti reaksi ini nanti atas semua tindakan action kita di bawah. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini semua nanti kita akan berlanjut. Bacaleg tolong menjadikan ini, nanti kita akan tetap continue, tetap kita akan selalu koordinasi, tetap akan selalu tolong tanya pada senior yang ada di Partai Nasdem kalau memang ada kesulitan di bawah. Tapi kita harus action, harus bergerak demi kemenangan untuk kita di 2024. Siap? Siap. Baik, demikian beberapa topik budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan membuka seluas-luasnya bakal calon legislatif di tingkat 2 dan di tingkat 1. Ini agar kita sukses. Ya. Kita ingin DPR kota, DPR kabupaten, DPR provinsi, RI dan semua diisi semua.
Itu yang kita inginkan, ya. Jadi nanti ya ada arahan. Kira-kira mana yang harus kita isi, suara mana yang masih jomplang, suara mana yang masih harus kita kuatkan, ya, baik itu komunitas yang lain yang bersimpati terhadap Partai Nasdem. Saya yakin Kota Tangerang ini, Kota Tangerang Selatan, di bawah kepemimpinan Pak Ketua, ya sering saya melihat kegiatan-kegiatan yang saya tidak bisa hadir. Jadi walaupun bagaimana tetap bahwa Partai Nasdem harus di atas segalanya bagi kita. Sekali lagi saya harus ingatkan, bukan pertarungan di antara kalian. Kalian bertarung dengan caleg lain. Ingat pesan saya. Biarpun kalian terpilih, tapi saya tahu tidak menjalankan etika berkompetisi secara harmonis di antara kita. Dia tidak dapat kepercayaan dari saya sebagai ketua. Apa artinya konsolidasi? Saya tidak bisa jelaskan artinya. Tapi secara umum konsolidasi adalah menyolidkan, menata, berbenah Dewan Pakar, DPP, dan mantan Rektor Institut Teknologi Indonesia. ITI, ya. Bukan ITI ya, Bupati. Tepuk tangan. Kemudian Kakak Indra Jaya. Kakak Indra Jaya, kalau beliau tadi adalah seorang pakar, doktor, profesor dari Amerika, berbagai macam ilmunya banyak sekali. Besok diuji prakteknya. Jadi mencari cara kita praktek di luar ilmu. Nah, itu ada unsur nasibnya, memang ada unsur lain-lain. Nah, itu ujian. Nah, Kakak Indra Jaya adalah seorang pengusaha. Saya lihat kantornya sukses. Saya lihat ceritanya, ini salah satu anak muda usia 40 tahun menjadi pengusaha sukses, asli dari Padang, dan sudah bergerak setiap hari, sudah bergerak memberi makan kepada masyarakat. Jumat berkah, Sabtu berkah, Minggu berkah. Kakak Indra Jaya dan kakak-kakak semua masyarakat, ayo bergerak setelah itu. Saya juga menekankan kepada para bakal yang sudah terdaftar, berarti ada keinginan serius menjadi sahabat. Maka mulai detik ini semua bakal yang ada bersosialisasi diri di mana bacalek menjadi dapilnya. Ini upaya, usaha untuk mengenal. Kakak-kakak sekalian, jangan harap sekali lagi menunggu takdir, menunggu nasib. Itu jangan dipakai prinsip. Jangan. Yang dikedepankan adalah usaha, bersyariat. Ini penting. Sesuai kemampuan yang ada. Jadi jangan spekulasi yang negatif. Saya nyalon, modalnya kurang, memaksakan, ya wassalam. Yang modalnya banyak saja belum tentu jadi. Apalagi yang tidak punya modal. Ini kakak-kakak yang menjadi perhatian khusus, ya. Jadi konsolidasi sekarang ini tahap awal. Nanti ada tahap kedua. Mungkin kita lakukan di bulan November setelah ulang tahun. Kita cek lagi. Dan saya tidak mau by data kalau fisiknya tidak ada.
Dan saya tidak lagi berspekulasi untuk Tangsel. Karena Tangsel pengalaman di 2014-2019 no, tidak ada kursi. Kalau sudah tidak ada kursi, maka kita tidak punya program-program yang keinginan masyarakat untuk memenuhi. Karena fungsi kita menjadi anggota DPRD itu adalah merumuskan kebijakan anggaran belanja pembangunan di Kota Tangsel. Tapi kalau tidak ada apa? Sulit. Tambah tenggelam tuh Nasdem nanti di 2000 yang akan datang kalau tidak ada lagi. Karena tidak bersentuhan dari sisi manfaat. Ini juga masalah. Ya kan? Saya kembali lagi kepada Asnawi apa yang disampaikan oleh Gus Coy. Berharap bertahan, jangan sampai ya ini isu apakah benar apa tidak, tapi menjadi lamunan kita bersama. Kalau andainya kakak Asnawi ini mengundurkan diri dari ketua DPD, ini juga salah satu masalah. Maka kakak Gus dengan kerendahan hati tadi ngomong supaya jangan meninggalkan Nasdem. Karena Partai Nasdem ke depan, menurut apa yang disampaikan oleh kakak Gus adalah partai yang akan memimpin di negara ini. Ini serius untuk Tangsel, sangat serius. Karena saya yakin walaupun posisi sekarang konsolidasi awal ini baru 50 atau 40%, belum sampai 50-50. Tetapi di bulan November nanti insya Allah ada beberapa jagoan-jagoan atau kader-kader yang potensi di luar Nasdem akan segera bergabung. Ini ada jurus-jurus tangguhnya kakak ketua Haji Asnawi. Terus berkomunikasi, mengintip mana kader-kader yang potensi di luar Partai Nasdem, tarik, dijaring, masukkan. Suara di masyarakat juga pada koordinasi, konsultasi, dan kerjasama bersama penyelenggara dan pengawas juga penting. Selain kita mampu mengkonversi suara, apapun yang dilakukan silakan. Yang penting menjadi suara Nasdem dan bisa menjaga semuanya. Silakan Kang Agus. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya izin berdiri berkata-kata. Kakak Effendi Khairi, kakak ketua DPW, kakak ketua DPD, kakak Sekwil, kakak Ali dan pengurus DPD Tangsel serta kakak-kakak bacalek Tangsel yang saya banggakan. Saya sengaja ingin sedikit membedah peta dapil di Tangerang Selatan ini berbasis pemilu 2019. Saya akan memulai dari data wilayahnya. Ada 3.819 TPS di Tangsel ini dengan total DPP-nya 948.000 sampai. Ini kotaknya kecil tetapi lumayan padat. Artinya jumlah penduduk di atas 1 juta sekian. Kalaupun ada penambahan DPRD provinsi menjadi 100, sepertinya Tangsel tetap, ya, karena kalau melihat dari DPT ke atas bisa. Karena melihat dari perkembangan DPT yang terus diperbaharui itu ya tidak signifikan penambahannya, sehingga asumsinya bahwa untuk satu kuota kursi Tangsel tetap 50,
dan kuota provinsi Dapil Tangsel tetap 11. Kalau saja pemerintah menganggap ini COVID dianggap sudah selesai, maka jumlah TPS yang pemilihnya banyak kayak kemarin mungkin bisa jadi tetap. Tetapi kalau dianggap bahwa COVID ini dianggap masih ada, bisa jadi akan lebih TPS. Ada pengurangan jumlah pemilih di setiap TPS. Artinya bisa lebih dari angka 3.819 TPS. Tetapi saya tetap berpegangan berdasarkan data 2019. Benderanya nggak mesti warna biru. Kalau benderanya putih gak apa-apa, ada namanya, tapi tolong digarisin setelah logo partai, garisin. Untuk menandakan logo Partai Nasdem itu bukan Agus Maulana, tetapi logo partai sendiri, kasih garis nama Anda sebagai calon. Biar tidak menjadi satu kesatuan logo. Silakan, itu tidak jadi bendera namanya, itu alat peraga kampanye saja. Itu tidak masalah. Karena harus warna putih misalnya, karena warna biru itu kelihatan gelap sekali. Silakan warna putih, warna oranye tidak apa-apa. Yang penting logonya jangan diubah-ubah warnanya. Seperti itu nggak apa-apa. Tapi itu jangan disebut sebagai bendera, alat peraga kampanye yang satu mempopulerkan partai, yang kedua juga mempopulerkan diri kita sendiri. Suara kakak sekalian dan juga suara Nasdem. Di partai kita sudah jelas 3,2% sampai hari ini di Banten. Saya kata waktu sekarang sudah meningkat. Kalau udah 5% itu jadi persen. Kalau udah 5%. Berjuang